Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Turun nama dia atas nama Muhammad Iqbal, kelas Nautika 3C NIT 2041071. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis tubrukan Prince Soya dan Cattleya Express di Pelabuhan Nusantara, Sulawesi Selatan, Republik Indonesia pada 7 Mei 2019. Kronologis kejadian pada tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 6.25 waktu Indonesia Tengah, kapal roll on roll off pengangkut penumpang dalam kurung Roropax Prince Soya tiba di Pelabuhan Nusantara, Parepare. Kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Prince Soya bergerak ke Pelabuhan Capaujung, Parepare karena kapal lainnya akan segera sandar di Pelabuhan Nusantara untuk melakukan pembongkaran penumpang dan barang. Di Pelabuhan Capaujung, Prince Soya akan menunggu giliran pemuatan penumpang pada hari berikutnya di Pelabuhan Nusantara. Pada tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Tengah, Pandu naik ke Prince Soya. Di anjungan Prince Soya terdapat Pandu, nahkoda, jurumudi, kepala kamar mesin atau KKM dan seorang kadet. Sesuai kesepakatan antara nahkoda dan Pandu, kendali kapal tetap berada pada nahkoda, sedangkan Pandu sebagai pemberi saran dan informasi jika sewaktu-waktu diperlukan. Berdasarkan rencana nahkoda, Prince Soya akan berputar searah jarum jam di dekat dermaga tengah untuk mengarahkan haluan ke utara, lalu sandar kanan di dermaga tengah. Lihat gambar 1. Sekitar pukul 9.05 waktu Indonesia Tengah, Prince Soya mulai bergerak lepas dari tambat di Pelabuhan Capaujung dan mengarah ke Pelabuhan Nusantara untuk melakukan pemuatan penumpang dan barang. Pada waktu itu, di Pelabuhan Nusantara terdapat 3 kapal yang tengah sandar. Dari ketiganya, 2 kapal merupakan kapal penumpang, sedangkan satu di antara kedua kapal tersebut adalah kapal tunda Hector dalam kurung inisial H pada gambar 1. Prince Soya akan bersandar di dermaga tengah di antara Hector dan Cattleya Express inisial CE pada gambar 1. Pada saat itu Hector berjarak 20 meter terhadap Cattleya Express. Sekitar 300 meter sebelum haluan Prince Soya melewati haluan Queen Soya inisial QS pada gambar 1 yang sedang bersandar di dermaga utara, nahkoda memposisikan mesin ke maju pelan sekali. Kode 1 pada gambar 1. Pada saat itu, Prince Soya masih tetap bergerak pelan mendekati dermaga tengah dengan kecepatan sekitar 5 knot. Beberapa menit kemudian, posisi Prince Soya semakin terlihat mendekati haluan kanan Queen Soya. Kode 2 pada gambar 1. Melihat hal ini, Pandu mengingatkan nahkoda untuk ke kanan. Nahkoda kemudian segera memutar kemudi untuk menggeser buritan ke kanan, menjauhi Queen Soya. Kode 3 pada gambar 1. Nahkoda memerintahkan awak kapal untuk menggerakkan propeller sesaat untuk memberikan dorongan berbelok secara singkat. Prince Soya berhasil menggeser buritan ke kanan, sehingga risiko buritan menubruk Queen Soya dan Hector dapat dihindari. Namun, kemudian, haluan Prince Soya semakin mendekati buritan Cattleya Express. Nahkoda tidak sempat mengubah arah haluan Prince Soya. Beberapa detik kemudian, haluan Prince Soya menubruk buritan Cattleya Express. Kode 4 pada gambar 1. Pada kecelakaan tubrukan ini tidak terdapat korban jiwa. Setelah tubrukan, kerusakan yang terjadi pada kedua kapal telah dilakukan survei oleh kelas kapal dan kedua kapal dinyatakan dapat melanjutkan pelayaran hingga beberapa bulan kemudian. Setelah tubrukan sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Tengah, Prince Soya mulai proses penyandaran dengan lambung kanan ke dermaga tengah. Pada pukul 9.40 waktu Indonesia Tengah, Prince Soya selesai proses penyandaran. Kedua, analisis. Kejadian tubrukan kapal disebabkan oleh faktor internal dan eksternal kapal. Dari internal kapal, kontribusi
berupa kegagalan mesin, sistem kemudi, dan kurangnya kerjasama di atas kapal mungkin dapat menjadi penyebab suatu kecelakaan. Meski demikian, awak kapal, pandu, dan saksi yang terlibat pada kejadian ini menyatakan bahwa Prince Soya tidak mengalami kerusakan mesin, kemudi, atau pendorong haluan atau bow thruster, baik sebelum atau ketika tubrukan. Sedangkan faktor eksternal pada umumnya berupa pengaruh lingkungan, misalnya arus angin, topografi dasar laut, atau dampak pergerakan kapal lain di sekitarnya. Sebelum kejadian, tidak ada kapal besar lain yang melintas di dekat Prince Soya. Di samping itu, tidak ada saksi yang menyatakan bahwa Prince Soya mengalami kandas atau membentur suatu objek di bawah air. Dari kedua faktor di atas, analisis menitik beratkan pada kerjasama di atas kapal atau awak kapal beserta pandu dan pengaruh arus dan angin terhadap kecelakaan tersebut. Faktor lainnya yang tidak berpengaruh terhadap kecelakaan tidak akan membahas lebih jauh. Penyebab tubrukan: pergerakan kapal dari Pelabuhan Capa Ujung ke Pelabuhan Nusantara idealnya didahului dengan rapat singkat keberangkatan atau pre-departure briefing bersama awak kapal. Pertemuan tersebut membahas rencana pergerakan kapal sejak persiapan menjelang kapal lepas tali tambat hingga kapal selesai bersandar, sehingga semua awak kapal terlibat mengetahui apa yang akan dilakukan sesuai rencana. Hal ini juga menghindari penumpukan informasi pada salah satu awak kapal yang mengakibatkan tidak ada koreksi dari awak kapal lain karena tidak mengetahui jelas rencana pergerakan kapal. Briefing seyogyanya juga dilanjutkan dengan melibatkan pandu. Akan tetapi, briefing tersebut tidak dilakukan dalam kejadian ini dengan anggapan rute yang akan dilalui sudah familiar. Ketika kapal sedang bergerak, peran pandu dan awak kapal saling melengkapi. Pandu memberikan informasi dan saran, sedangkan nahkoda memutuskan tindakan yang dilakukan oleh awak kapal. Namun demikian, pada waktu kapal menjelang bergerak dari Pelabuhan Capa Ujung, pandu mempercayakan sepenuhnya kepada nahkoda karena pandu yakin pengalaman nahkoda yang sudah hampir 1 dekade singgah di Parepare. Pada saat yang sama, nahkoda merasakan yakin kemampuan dan pengalamannya mampu mengatasi kesulitan dalam penyandaran kapal. Pada kondisi ini dapat dikatakan bahwa kerjasama awak kapal dan pandu atas kapal atau bridge resource management tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pengaruh arus dan angin hendaknya diperhitungkan dengan baik, terutama ketika Prince Soya bergerak di dekat kapal lain. Ketika Prince Soya bergerak mendekati ke Pelabuhan Nusantara, jarak antara Prince Soya dan Queen Soya semakin dekat karena Prince Soya semakin bergeser ke timur akibat dorongan angin. Tindakan nahkoda untuk menggeser buritan menjauhi Queen Soya memang berhasil menghindari Prince Soya tubrukan dengan Queen Soya dan Hector. Akan tetapi, dorongan arus yang searah dengan kapal menyebabkan Prince Soya terus melaju mendekati Cattleya Express. Pergerakan kapal yang akan bersandar lazimnya menjaga jarak aman dengan kapal-kapal lain di sekitarnya. Seandainya Prince Soya bergerak tidak terlalu dekat dengan dermaga pada waktu itu, nahkoda Prince Soya masih memiliki kesempatan untuk menjauhi dermaga dengan langsung menggerakkan buritan mendekati dermaga atau belok ke kanan, sehingga haluan Prince Soya menjauhi dermaga. Akan tetapi, kesaksian awak kapal dan pandu sebelum kejadian menunjukkan bahwa buritan Prince Soya tidak mungkin lagi untuk digeser mendekati Queen Soya karena kedua kapal sudah terlampau dekat. Kondisi terlalu dekat ini memaksa nahkoda untuk memilih salah satu risiko tubrukan, yaitu menghindari risiko tubrukan Cattleya Express dengan terpaksa menubruk dua kapal, yaitu Queen Soya dan Hector, atau menghindari risiko tubrukan dengan dua kapal tapi terpaksa menubruk Cattleya Express. Opsi kedua berdasarkan wawancara diambil oleh nahkoda Prince Soya karena dianggap menimbulkan dampak lebih kecil daripada opsi lainnya. Pengaruh arus yang searah dengan kapal juga menambahkan kecepatan relatif kapal terhadap daratan. Kecepatan Prince Soya yang terdorong arus tidak memungkinkan nahkoda untuk menggunakan bow thruster. Pada saat itu, kecepatan Prince Soya sekitar 5-6 knots, sehingga bow thruster
thruster tidak dapat berfungsi efektif. Dengan demikian, haluan Prince Soya cenderung tetap, sementara pergerakannya cenderung ke selatan tenggara. Peran pandu sebagai pemberi saran kepada nahkoda sebelum kecelakaan belum terlihat dengan jelas. Keberadaan Prince Soya yang terlihat dengan dermaga serta pengaruh arus dan angin tidak menjadikan pandu sadar pada waktu yang cukup untuk memberikan peringatan kepada nahkoda di awal waktu. Peringatan kepada nahkoda baru disampaikan ketika Prince Soya sudah berada terlalu dekat dengan Prince Soya, di mana saat itu kesempatan untuk menghindari tubrukan tidak optimal. Pada saat yang sama, nahkoda juga tidak meminta nasihat untuk pertimbangan kepada pandu sebelum Prince Soya sudah terlalu dekat dengan Queen Soya. Kondisi ini mengindikasikan tidak adanya rencana darurat atau contingency plan dalam operasi penyandaran. Dalam pelayanan kapal ketika penyandaran, risiko yang dihadapi cenderung lebih besar daripada risiko ketika kapal lepas tambat. Risiko paling sering muncul dalam pergerakan kapal yang tidak terkendali. Dengan demikian, seharusnya pandu bersama awak kapal menjalankan rencana penyandaran dengan memperhitungkan kondisi terburuk, misalnya arus kuat secara mendadak, kegagalan permesinan, atau hal lain. Rencana cadangan ini akan memberikan waktu tambahan kepada pandu dan awak kapal ketika terjadi suatu hal di luar rencana normal. Adanya kapal tunda di pelabuhan Nusantara untuk membantu agar kapal terlihat tidak termanfaatkan dengan baik. Pelayanan kapal tunda adalah bagian dari pelayanan PT Pelindo atau Persero kepada pengguna jasa. Kebutuhan kapal tunda semakin dibutuhkan manakala kapal dirasakan sulit mengimbangi pengaruh dari eksternal kapal. Kendati demikian, nahkoda Prince Soya tidak melakukan permintaan penggunaan kapal tunda, dan pada saat yang sama pandu juga tidak menyalahkan nahkoda untuk menggunakan bantuan kapal tunda. Kesimpulan. 1. Faktor kontribusi. Bridge Resource Management di Anjungan Prince Soya tidak berjalan dengan baik. 2. Pola penyandaran Prince Soya menggunakan lokasi putar yang terlalu dekat dengan dermaga. 3. Kapal tunda tidak dilibatkan untuk membantu pergerakan kapal mendekati dermaga ketika pengaruh arus dan angin pada Prince Soya tidak dapat dikendalikan. Faktor kontribusi adalah suatu yang memungkinkan menjadi penyebab kejadian. Dalam hal ini, semua tindakan kelalaian, kondisi atau keadaan yang jika dihilangkan atau dihindari maka kejadian dapat dicegah atau dampaknya dapat dikurangi. Temuan. 1. Kapal tunda bersandar di dermaga yang seharusnya disandari kapal besar. 2. Evaluasi atas penyelenggaraan pemanduan, penundaan dan penyandaran kapal tunda belum berjalan dengan optimal. Rekomendasi. Dari hasil analisis dan kesimpulan di atas, KNKT merekomendasikan hal-hal berikut untuk mencegah terjadinya kejadian yang serupa di masa mendatang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang investigasi kecelakaan transportasi. Pasal 47 menyatakan bahwa pihak terkait wajib menindaklanjuti rekomendasi keselamatan yang tercantum dalam laporan akhir investigasi kecelakaan transportasi dan wajib melaporkan tindak lanjut rekomendasi kepada Ketua KNKT, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Parepare. 1. Memastikan bahwa evaluasi kerja perusahaan penyedia layanan pemanduan dan penundaan berjalan dengan optimal, terutama mengenai A. Prosedur pemanduan dan penundaan kapal yang akan sandar, dan B. Prosedur penyandaran kapal tunda. Sampai dengan terbitkannya laporan akhir investigasi kecelakaan ini, KNKT tidak mendapatkan masukan atau tanggapan terhadap rekomendasi dimaksud. Status open. PT Pelindo 4 Persero Cabang Parepare. 1. Memastikan bahwa pandu yang bertugas selalu melakukan pre-departure briefing bersama awak kapal sebelum kapal bergerak. Memastikan dermaga pelabuhan Nusantara hanya disandari kapal yang dilayani. Sampai dengan diterbitkannya laporan akhir investigasi kecelakaan ini, KNKT tidak mendapatkan masukan atau tanggapan terhadap rekomendasi yang dimaksud.
PT Bunga Teratai. 1. Memastikan awak kapal untuk menggunakan layanan kapal tunda ketika kondisi arus dan angin serta cuaca tidak memungkinkan kapal sandar dengan tenaga sendiri. 2. Memastikan awak kapal meminta pendapat pandu ketika menjalani suatu pekerjaan yang belum pernah dilakukan. Sampai dengan diterbitkannya laporan akhir investigasi kecelakaan ini, KNKT tidak mendapatkan masukan atau tanggapan terhadap rekomendasi yang dimaksud. Itu status open. Terima kasih. Itulah yang sempat saya sampaikan, sempat saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.